Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dia Yusna ini akan menyampaikan kesimpulan dari video materi yang saya lihat. Yang pertama yaitu pengertian emosi. Apa emosi itu? Emosi adalah pengungkapan perasaan kepada seseorang secara intens kepada seseorang atau mungkin dalam keadaan-keadaan tertentu. Di sini tanda kutip intens itu berarti bukan hal yang biasa. Selanjutnya emosi itu merupakan bagian dari 3 bagian dari dalam diri manusia, yaitu yang pertama kan ada kognisi, afeksi atau perasaan, dan psikomotor atau tingkah laku. Nah, emosi ini masuk kepada yang kedua, yaitu afeksi atau perasaan. Emosi sendiri itu sifatnya netral, yaitu ada emosi negatif dan positif. Tetapi yang sering kita dengar yang istilah emosi itu adalah istilah yang negatif, misal seperti hal-hal yang seperti marah, mengamuk dan sebagainya. Padahal emosi sendiri itu bersifatnya netral. Ada emosi positif, misalnya bahagia, mengenai suatu kebahagiaan itu juga sebenarnya termasuk emosi yang kedua, yaitu emosi negatif. Amarah, kesedihan pun termasuk dalam emosi-emosi negatif. Sedangkan pengungkapan seseorang terhadap emosinya itu berbeda-beda tergantung di mana individu itu lahir atau di mana individu itu berkembang. Tapi hanya beberapa emosi saja. Misal kalau emosi bahagia kan mungkin umum ya, orang itu mengungkapkannya dengan tersenyum, dengan bahagia. Tetapi ada beberapa emosi yang pengungkapannya itu berbeda-beda pada setiap individu yang berkembang ya. Misalnya untuk emosi marah itu mungkin pada sebagian lingkungan menganggap bahwa laki-laki itu ketika dia emosi itu hanya boleh diam, hanya menahan amarahnya, atau seorang laki-laki tidak boleh menangis. Dalam lingkungannya itu sudah diterapkan seperti itu. Jadi mungkin beda lagi ketika seseorang itu berkembang di lingkungannya lain, seperti itu. Selanjutnya unsur-unsur yang mempengaruhi kecerdasan emosi itu ada 5. Yang pertama, seseorang itu dapat mengenali emosinya sendiri, sehingga ketika sudah mengenali emosinya sendiri, dia dapat melakukan langkah yang kedua, yaitu mengendalikan emosinya sendiri, mengelola atau mengendalikan emosinya sendiri. Ketika dia bahagia, dia bersifat bagaimana, ketika dia marah atau ketika emosi negatif, dia bisa mengendalikannya bagaimana caranya agar dia tidak berperilaku secara keterlaluan. Untuk yang ketiga, ketika sudah memahami, dapat mengendalikan, dia bisa memotivasi dirinya sendiri agar memotivasi dirinya sendiri ketika misal dia dikecewakan, dia tidak melakukan hal-hal atau emosi-emosi yang negatif, dia bisa mengendalikannya juga. Yang keempat, dapat memahami emosi orang lain. Ketika sudah dapat memahami emosi orang lain, ada unsur yang kelima, yaitu dapat membina hubungan sosial dengan masyarakat atau orang lain. Karena ketika kita pintar di sekolah itu hanya berfungsi 15% untuk bukan hanya pada pekerjaan saja ya, tapi kehidupan sosial kita di masyarakat. Karena yaitu kita membutuhkan kecerdasan emosi, bukan hanya kecerdasan yang bersifat kognisi saja, tapi kita juga dalam sosial atau masyarakat itu kita membutuhkan adanya kecerdasan emosi atau afeksi, tidak hanya kognisi saja. Tidak hanya pintar di sekolah bukan berarti dia bisa berbaur dengan masyarakat, dia bisa mengatur emosinya ketika melakukan hubungan sosial dengan orang lain. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.